Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pertemuan kedua ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai instalasi dari Laravel ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan coba untuk pelajari mengenai routing dan juga templating ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan coba routing, satu lagi adalah templating gitu ya. Nah, di sini di routing ini kita akan pelajari ada dua gitu ya, ada routing view, kemudian ada routing controller gitu ya. Nah, kita akan coba menampilkan sebuah halaman gitu ya, halaman sederhana di website gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan dua cara gitu ya. Yang pertama adalah routing view, yang kedua adalah routing controller gitu ya. Jadi di routing view gitu ya Bapak Ibu ya, di routing view ini jalurnya itu Bapak Ibu dari root ya, dari root itu bisa langsung ke view gitu ya Bapak ya. Wah, ini syaratnya apa? Kan syarat siapa istilahnya dipakai gitu ya, biasanya dipakai untuk biasanya websitenya yang statis gitu ya, website statis, dan juga biasanya yang sederhana gitu ya, yang tidak terlalu kompleks, yang dia hanya sekedar menampilkan front end saja gitu ya, yang tidak membutuhkan yang namanya koneksi ke database gitu ya. Nah, namun untuk yang kedua ini ada routing controller. Nah, ini biasanya untuk yang projectnya yang memang kompleks, seperti sudah ada interaksi ataupun sudah berhubungan dengan database gitu ya. Jadi si jalurnya adalah nanti dari route akan masuk ke controller terlebih dahulu gitu ya, baru nanti akan ditampilkan di view. Ini misalnya untuk website yang kompleks gitu ya, kompleks, kemudian ada database, terhubung ke database gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya sudah terhubung ke database. Oke, selanjutnya nanti kita akan coba pelajari juga ada templating ya, karena di Laravel ini terdapat fitur yang namanya Blade Template Engine ya. Kemarin sudah kita bahas ya, Blade Template Engine, yaitu pewarisan gitu ya, pewarisan template gitu ya. Jadi nanti ada istilah apa ya, saya lebih sukanya analoginya ada induk, kemudian ada anak ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti ada halaman induknya yang kemudian nanti bisa ditampilkan lebih dari satu halaman gitu. Misalkan di halaman induknya adalah halaman dashboard misalkan. Nah, di dalam dashboard itu ada banyak menu, misalkan ada menu data barang, kemudian data pembelian, data transaksi gitu ya. Nah, pada saat kita memilih menu-menu tersebut, template-nya itu tidak akan melakukan pengkodingan ulang. Jadi tetap satu tempat, hanya saja nanti dia memanggil si anaknya ini. Misalkan ya, nampil halaman barang, halaman pembelian gitu ya. Ini si anaknya ini. Jadi induknya tetap gitu ya. Dua hal ini yang akan kita pelajari atau langsung kita praktikkan ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, silakan buka projectnya yang terakhir. Silakan dibuka Aragonnya sih Bapak Ibu. Buka. Start dulu ya Bapak Ibu ya. Start. Tidak masalah Bapak Ibu. Pastikan PHP-nya sudah versi 8.3 ya. Karena kita gunakan Laravel versi 11. Oke Bapak Ibu, sudah gunakan terminal.
Oke, projectnya kemarin kita install di C Laragon slash www Bapak Ibu ya. Laragon strip 11, kemudian Bapak Ibu silakan panggil saja cd Laragon strip 11 seperti ini. Tidak ada ya. Saya cek dulu Bapak Ibu. Oh, salah ya Bapak Ibu ya. Laravel namanya. Nama saya ketikkan Laragon. cd Laravel strip 11 gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu masuk saja ke dalamnya. Code spasi titik gitu. Oke, ini sudah masuk ke project kita yang kemarin ya, Laravel 11. Nah, kita akan coba menampilkan halaman routing view ya, routing view. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek route-nya itu ada di folder routes, kemudian ada di web, gitu ya. Routes, Bapak Ibu cari routes, ya, kemudian ada web. Nah, si Laravel 11 ini defaultnya itu menggunakan root view ya Bapak Ibu ya. Pada saat kita kemarin install kemudian kita running, nah ini menampilkan halaman welcome gitu ya. Welcome di sini. Nah, yang kemarin kita sudah tampilkan. Nah, oke Bapak Ibu, kita tampilkan dulu halaman yang secara defaultnya gitu ya. Dengan cara kita harus aktifkan PHP Artisan Serve-nya. Nah, caranya, oke baik Bapak Ibu, untuk menjalankan server di command line-nya, Artisan Serve-nya itu biasakan menggunakan dua command line gitu ya. Jadi satu ini fokus untuk kita nanti ketikkan untuk melakukan konfigurasi ya, membuat controller atau membuat model ya di sini. Yang satunya khusus untuk kita hidupkan servernya gitu ya. Ini klik kanan, kemudian new console dialog, kemudian start. Nah ini kita harus masuk lagi ya, cd Laravel 11. Oke, kemudian langsung hidupkan saja PHP Artisan Serve. Hidupkan saja. Oke, ini sudah running servernya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menuju ke halamannya dengan cara Ctrl, langsung kemudian klik saja Ctrl, klik sini. Dia akan berjalan dan juga akan menampilkan. Nah ini yang ditampilkan adalah halaman welcome tadi Bapak Ibu. Ini yang tampil adalah halaman welcome-nya. Nah ini default yang dikasih oleh si Laravel. Ya, nanti kita tidak akan gunakan ini ya Bapak Ibu. Kita akan ganti sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah, si welcome ini kalau Bapak Ibu lihat dia tidak melalui controller. Nah, kontrolnya kosong nih. Ya, tidak ada. Hanya dia langsung ke jalur routes ya. Nah ini Bapak Ibu. Dia panggil metode get, kemudian langsung di return view welcome gitu ya. Nah, kita akan coba buat satu halaman baru Bapak Ibu. Contohnya misalkan adalah kita buatnya berarti di ini ya Bapak Ibu ya, di resource ya. Di resource kemudian view sini. Silakan Bapak Ibu buat new file di sini. Misalkan halamannya adalah index misalkan ya Bapak. index.blade.php gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu buat struktur HTML-nya. Buat struktur HTML-nya silakan supaya lebih cepat kita bisa gunakan shortcut tanda seru seperti ini. Ya, kemudian langsung enter. Nah, seperti itu. Nah, misalkan di sini kita berikan misalkan halaman indeks gitu ya. Halaman indeks gitu. Nah, ini. Nah, kemudian ini secara tampilannya sudah kita buat Bapak Ibu, namun jalurnya kita belum buat. Di mana? Di web tadi. Nah, caranya
supaya lebih cepat Bapak Ibu, supaya tidak mencari lagi di sini gitu ya, web itu gimana gitu ya. Ini kalau misalkan nanti ada banyak sekali sudah laman di sini, ya kita akan susah untuk mencari itu ya, untuk mencari routing atau halaman yang kita inginkan. Nah, cara cepatnya Bapak Ibu bisa Ctrl P, kemudian ketikkan saja web gitu ya. Nah, lebih cepat. Nah, karena ini masih sedikit ya, kita bisa langsung saja sebenarnya di atas ini. Web sini. Jadi kalau sudah halaman yang kompleks, supaya bisa gunakan shortcut Ctrl P, kemudian web, nah, ya. Nah, kita buat jalurnya adalah row. Oke, kemudian kita panggil metode get, kemudian slash, misalkan index ya, tadi buat index. Nah, untuk root-nya namanya ini bebas ya Bapak Ibu ya, tidak harus index, tidak harus sama dengan si nama view-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kebetulan namanya adalah index, saya sama aja. Kalau Bapak Ibu misalkan taruh nama list itu juga nggak masalah sebenarnya ya, kita gunakan index. Oke, kemudian function kemudian return view ya. Apa yang ditampilkan adalah index. Nah, dia langsung panggil filenya gitu ya, koma, di sini juga langsung titik. Oke, ini bisa langsung kita coba Bapak Ibu. Coba gunakan apa, slice index gitu ya. Akan tampil nih halaman index, jadi seperti itu. Jadi ini adalah fungsi dari routing view ya Bapak Ibu ya, routing view. Oke. Nah, kemudian kita coba untuk buat satu lagi Bapak Ibu. Kita buat satu lagi, misalkan halamannya adalah kita buat lagi di view ini. Misalkan halaman home gitu ya, home.blade.php gitu ya. Silakan gunakan shortcut, kita buat namanya ini home gitu ya, ini halaman home. Nah, kemudian Bapak Ibu buat lagi di routes-nya gitu ya, di routes web-nya sama. Nah, kalau terlalu lama untuk ngetik bisa juga langsung di copy saja sini Bapak Ibu. Sini, tidak masalah. Ganti saja, misalkan adalah home, return-nya apa? Adalah home tadi. Home. Nih. Kemudian kita di sini home. Oh, sorry. Halaman home. Kenapa belum berubah? Root get home. Oh, kita cek Bapak Ibu. Ya. Coba kita cek. Bapak Ibu ya. Apakah ada yang sintaks yang salah? Kita cek terlebih dahulu Bapak Ibu. Di jalurnya ya. Root get slash home functions. Oke. Return. Oke, seharusnya tidak masalah. Oke, hanya lama saja jadi prosesnya Bapak Ibu. Oke, ini kalau kita ganti index. Oke, kalau kita hilangkan akan kembali di awal, karena kalau kita hanya gunakan slice ya, dengan slice maka defaultnya adalah dia akan memanggil menjadi default halaman utamanya nih ya Bapak Ibu ya. Tampilan pertama kali akan dibaca oleh si novelnya. Itu. Nah, kalau misalkan ini kita hilangkan Bapak Ibu, hilangkan, saya coba matikan terlebih dahulu. Nah, ini hilangkan. Jadi home ini akan menjadi tampilan default di utamanya gitu ya. Nah, kita coba cek. Ini adalah halaman home, ini jadi defaultnya sekarang. Halaman home, bukan lagi si welcome tadi. Oke. Baik Bapak Ibu, itu adalah
routing view gitu ya, routing view. Jadi bisa dari root langsung ke view. Nah, ini untuk web yang bersifatnya statis ya Bapak, atau yang web sederhana gitu ya. Oke, yang hanya misalkan menampilkan halaman front end saja, belum ada koneksi ke database yang memerlukan back end gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan coba yang routing controller ya. Routing controller. Ya, walaupun kita belum bersinggungan ke model atau database, ini juga bisa kita membuatnya gitu ya. Nah, ini yang bakal sering dipakai yang routing controller gitu ya. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, misalkan kita buat controllernya ya sekarang ya. Nah, controller ini Bapak Ibu kita bisa gunakan perintah artisan Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau tadi kita bisa menggunakan create new file, sebenarnya bisa sama aja Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa menggunakan perintah artisan. Nah, ini kita gunakan komponen yang satunya ya. Kalau ini adalah khusus untuk server running Bapak Ibu. Khusus untuk server running. Nah, untuk artisannya kita yang ini gitu ya. Misalnya kita buat controller untuk misalkan kita akan buat halaman mahasiswa misalkan ya Bapak Ibu ya, case-nya gitu ya. Berarti artinya nanti kita juga buat satu view lagi namanya adalah mahasiswa. Oke. PHP bisa gunakan PHP artisan make titik 2 controller. Nah, nama kontrolnya apa? Kontrolnya adalah mahasiswa controller. Nah, ini Bapak Ibu nggak enter saja, nanti akan dibuatkan kontrolnya. Oke, ini kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Oke, ini sudah dibuatkan kontrolernya, mahasiswa controller. Nah, ini kita bisa cek Bapak Ibu di http. Nah, ini controller, mahasiswa controller. Nah, jalurnya seperti apa kalau kita menggunakan controller sekarang memanggil view-nya. Nah, sekarang kita coba buat lagi Bapak Ibu. Buat lagi misalnya di sini adalah mahasiswa double.pp itu ya. Oke. Kemudian beri keterangan saja Bapak Ibu, ini halaman mahasiswa gitu ya. Halaman mahasiswa. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menuju ke mana Bapak Ibu? Nah, kita menuju ke controller dulu Bapak Ibu. Kita menuju ke controller dulu. Nah, kita di sini buat sebuah function. Ya. Klik function. Di sini adalah misalkan adalah public function index gitu ya. Public function index. Nah, Bapak Ibu di sini perlu diketahui, di sini public function index itu maksudnya adalah nanti akan menampilkan ya, menampilkan si halaman mahasiswanya, bukan menampilkan halaman indeks ini Bapak Ibu ya. Bukan maksudnya menampilkan halaman indeks ini, karena kebetulan saja tadi case-nya kita buat di sini adalah view-nya adalah indeks gitu ya. Nah, di controller untuk menampilkan halaman, nah ini kita gunakan adalah indeks gitu ya. Nah, public functions index ya. Oke, kemudian kita bisa gunakan return. Nah, kita langsung bisa return view. Return view apa Bapak Ibu? Return view-nya adalah mahasiswa. Nah, cukup seperti ini saja Bapak Ibu. Ya, return view index. Selanjutnya kita menuju ke routes-nya. Oke, kita menuju ke routes-nya. Baik. Di routes-nya, nah ini di sini agak berbeda Bapak Ibu. Jadi routes, kemudian get, kemudian ini menuju ke halaman apa? Misalkan menuju halaman tadi adalah mahasiswa. Slash ini kita yang tentukan sendiri Bapak Ibu. Mau namanya apa? Misalkan MHS pun boleh,
Jadi tidak harus sama dengan yang view gitu ya. Ini perlu diketahui ya. Jadi adalah mahasiswa misalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah kita panggil controllernya. Nah, di sini Bapak Ibu. Controllernya tadi apa? Mahasiswa. Controller kita panggil saja mahasiswa controller. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu yang muncul. Kita tap saja. Tap. Nah, di sini gunakan terpanggil di sini ya. Use HTTP controller. Ya. Jika belum muncul, Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian bisa import R classes. Nah, kalau belum muncul, Bapak Ibu bisa import R classes, nanti akan muncul. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di dalam sini bahwa di ini bahwa ini adalah suatu kelas, kemudian di function apa dituju tadi di mahasiswa controller, kemudian kelasnya apa di dalamnya ya, ataupun functionnya tadi apa gitu, adalah index gitu ya. Nah, kenapa kok index? Ini jangan lupa di belakang titik koma ya. Oke. Nah, karena kita buat sini adalah index gitu ya. Nah, harus sama ini Bapak. Index ini harus sama berarti di sini jalurnya index. Seperti itu. Nah, ini sekarang kita bisa panggil Bapak, tidak perlu lagi di return karena return ini ya, di return view ini sudah kita taruh di dalam sini. Return view mahasiswa. Mahasiswa ini ngambil dari mana? Ngambil dari halaman sini. Nah, kita coba Bapak Ibu. Oke, ya, berarti kita tambahkan slice mahasiswa. Oke, tampil Bapak Ibu. Ini adalah ini halaman mahasiswa seperti itu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Ini saya harap Bapak Ibu sudah jelas ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu perhatikan ada templating ya, templating engine, pewarisan template gitu ya. Jadi nanti ada template induk, kemudian ada template anak misalkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya jelaskan sedikit di sini misalkan kita akan gunakan fungsi yang namanya add yield. Add yield ini adalah induknya. Ya, Bapak Ibu. Ya. Add yield ini adalah induk gitu ya. Kemudian ada lagi, nah ada induk, kemudian ada anak, itu namanya adalah section. Ya, ada section. Nah, ini adalah anaknya. Nah, ini tadi misalkan ini logikanya tadi adalah ini halaman utamanya, ini halaman utama misalkan, atau dashboard misalkan, dashboardnya ini kan dashboard halaman utama. Case-nya tadi kita halaman utama gunakan apa? Misalkan gini. Oke, kita coba home kita jadikan sebagai halaman utama gitu ya. Halaman utama yang pertama kali dipanggil gitu ya. Ini dashboard atau halaman utama gitu ya. Halaman utamanya lah ya. Nah, kemudian ada section, ada anaknya. Nah, anaknya ini bisa di dalamnya ya tadi mahasiswa gitu ya. Misalnya kalau kita nanti buat menu lagi, ada halaman nilai gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya struktur HTML-nya kita tidak buat di setiap halaman ya Bapak Ibu ya. Jadi strukturnya kita tidak perlu tulis coding ulang gitu ya. Kita hanya panggil saja induknya, nanti anaknya akan ikut pada saat kita manggil per masing-masing menu gitu ya. Ya Bapak Ibu, misalkan di home nih. Di sini ada struktur HTML-nya. Bayangkan Bapak Ibu kalau nanti codingnya itu sangat banyak sekali, ada ratusan sintaks itu, ada ratusan codingnya. Untuk strukturnya saja di sini ada JavaScript, kemudian ada CSS-nya gitu ya. Ini cukup dipanggil di satu tempat saja Bapak Ibu nanti. Nah, tinggal nanti di sini anaknya tinggal mengikuti tanpa membuat struktur HTML. Jadi di anaknya tanpa membuat struktur HTML, di sini juga tanpa membuat struktur HTML.
ya. Jadi menggunakan yield tadi ya, menggunakan yield, ada section. Nah, di sectionnya nanti di sini kita tinggal di dalam section anaknya nanti di sini dia manggil induknya Bapak Ibu ya, menggunakan extend. Nah, extend di atas tadi sebelum dia masuk ke dalam induk, dia harus panggil induknya dulu ya, extend, menggunakan fungsi extend. Nah, jadi pada saat diklik halaman mahasiswa, ini kan masuk ke halaman mahasiswa. Ya. Pada saat ingin ke halaman nilai, ini kan halaman nilai. Situ. Oke, kita langsung perhatikan saja Bapak Ibu. Oke, misalkan halaman home. Ini kita jadikan halaman utamanya ya. Ini saya hapus dulu Bapak Ibu. Oke, ini kita gunakan fungsi tadi apa? Yield. 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 Bisa langsung tab saja Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian yieldnya ini kita buat semacam kayak kode lah Bapak Ibu ya, nanti bisa dipanggil pada saat di anaknya. Misalkan di sini yieldnya adalah misalnya konten gitu ya. Nah, konten. Oke, di halaman utamanya misalkan kita gunakan di sini kita beri keterangan misalkan di sini adalah ini headernya gitu ya. Ini adalah header. Kemudian bawahnya adalah footer. Misalkan ini adalah footer, jadi biar kita nanti bisa pantau perubahannya Bapak Ibu ya. Nih. Jadi yang nanti akan tampil di sini Bapak Ibu adalah anaknya. Nah, sedangkan coding anaknya tidak ada di dalam sini. Di mana? Di sini Bapak Ibu. Misalkan kita tampilkan ini. Jadi ini tidak perlu lagi Bapak Ibu. Nah, ini tidak perlu lagi. Ini kita hapus saja, tinggal kita extend ya Bapak Ibu ya. Extend, apa tadi extendnya adalah konten. Nah, kita panggil kan, tadi adalah di home tadi, yieldnya konten, pada saat kita panggil extend, dia akan panggil. Oke, Bapak Ibu. Kemudian isinya berarti ditampung lewat apa? Lewat section.